Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue bakal ngebahas sebuah produk yang udah gue janji-janjiin dari minggu lalu, yaitu Xbox Series S atau X Controller. Dan ini adalah penampakan dari Xbox Series X atau S Controller. Oke, jadi Xbox Series X atau S Controller ini merupakan controller yang dirilis berbarengan dengan Xbox Series S ataupun Series X. Nah, controller ini berarti bisa dibilang umurnya udah sekitar 1 tahunan karena si Series S atau X itu udah rilis dari tahun 2020-an. Oke, untuk warnanya sendiri Xbox Series S ataupun X ini hadir dalam beberapa varian warna dasar serta ada beberapa warna-warna limited edition. Untuk warna dasarnya ada warna hitam, warna putih, warna biru, warna merah, dan juga warna lime green. Lalu untuk warna-warna limited editionnya itu ada warna 20 year anniversary, ada juga warna Forza Horizon 5, dan beberapa colorway limited edition lainnya. Oke, untuk harga sendiri ini si Xbox Series S atau X Controller ini dibanderol dengan harga 800 ribuan ke atas. Kenapa gue bilang ke atas? Karena sebenarnya ya kalau kalian beli itu nanti akan bergantung dengan colorway apa yang kalian pilih. Kalau kayak gue punya ini yang warna hitam ataupun yang warna putih itu adalah versi yang paling budgetnya. Jadi harga sekitar 800 ribuan sampai dengan 850 ribuan. Lalu di atasnya warna biru, warna merah, dan juga warna lime green itu harganya sekitar 900 ribuan ke atas atau mungkin hampir menyentuh 1 juta. Oke, lalu untuk warna Xbox 20 year anniversary itu harganya sekitar 1,2 jutaan, Forza Horizon 5 sekitar 1,5 sampai dengan 1,7-an. Dan ada beberapa colorway limited edition lainnya yang ketika gua cek mungkin harganya sekitar 1 jutaan ke atas. Oke, sebelum gua mulai review dari produk ini atau ulasan dari produk ini, jangan lupa untuk dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya serta klik tombol share-nya. Oke, langsung aja kita mulai sekarang pembahasan mengenai Xbox Series S ataupun Series X Controller ini. Oke, pertama-tama yang akan gue bahas adalah secara desain. Secara desain sebenarnya dia nggak jauh berbeda dengan versi sebelumnya. Cuma perbedaan yang paling kelihatan di bagian depannya itu adalah di tombol analog buttonnya. Dimana analog button dari controller ini itu dari yang sebelumnya bentuk plus, ini sekarang bentuknya melingkar. Jadi ada border di antara tombol plusnya. Lalu untuk layout lainnya cukup mirip. Jadi kayak misalkan tombol analog kiri itu ada di bagian atas dan analog kanan itu ada di bagian bawah di tombol ABXY. Dan di controller ini juga masih belum ada tombol-tombol tambahan untuk dikustomisasi. Lalu di tengah ini ada 3 buah tombol dan ini satu tombolnya untuk dedicated share button, jadi bisa buat kalian pakai screenshot. Lalu di bagian atas ini ada logo Xbox yang kalau misalkan kalian koneksikan secara wire ataupun wireless akan menyala. Oke, bagian belakang ini menggunakan bentuk atau desain yang agak berpori atau perforated gitu. Jadi ketika kalian pakai atau kalian genggam, controller ini enak banget gitu. Nah, terus di sini ada kompartemen baterai yang ada logo Xbox-nya, dan kalau misalkan kalian buka, ini untuk baterainya masih sama seperti generasi sebelumnya, masih menggunakan baterai AA atau bisa juga kalian beli baterai lithium di pembelian yang terpisah. Oke, lanjut ke bagian atas dari controller ini. Bagian atas ada 2 buah tombol di masing-masing kiri dan juga di bagian kanan. Dan ini juga nggak berubah dari generasi sebelumnya. Di sini juga ada tombol untuk nanti kalian mengkoneksikan controller kalian secara wire. Dan di sini ada kabel USB Type-C. Jadi kalau misalkan kalian pengen mengkoneksikan via wire, yang gue seneng dari controller ini udah menggunakan USB Type-C. Jadi cukup memudahkan banget. Oke, lanjut ke bagian bawah. Di sini ada colokan untuk 3.5 mm headphone atau earphone jack, dan juga di sini ya ini gue kurang tahu sih, ini gue juga nggak pernah pakai sejujurnya. Seperti itu. Oke, lanjut ke build quality dari Xbox Series S ataupun X Controller ini. Secara build quality, ini walaupun semuanya bahannya dari plastik, menurut gue bahan plastik ini cukup kokoh ketika kalian pakai, dan ini untuk finishingnya sendiri membuat si Xbox Series S ataupun X Controller ini berasa lebih premium lagi, seperti itu. Dan juga seperti yang gue sebutin sebelumnya, karena dia udah menggunakan desain perforated gitu di bagian genggaman, ketika kalian genggam Series S ataupun X Controller ini benar-benar berasa enak banget lah di tangan, seperti itu. Terus untuk beratnya sendiri, kalau misalkan kalian gak masukin baterai, sebenarnya controller ini berasa cukup ringan banget. Cuman ini tadi gue sempat masukin baterai, jadi ketika kalian pegang tuh lebih berasa ada bobotnya, nggak terlalu kopong, seperti itu.
Oke, lanjut ke fitur dari Xbox Series S dan X controller ini. Tapi misalkan kalian beli controller ini, jangan lupa untuk ngupdate dulu software-nya dengan cara menggunakan software yang bernama Xbox Accessories. Karena sebelumnya gue nggak pakai software ini dan gue agak masalah ketika gue ingin mengkoneksikan secara wireless. Karena ternyata dari controller ini masih ada yang harus kalian update dulu firmware-nya, seperti itu. Oke, sekarang langsung aja gue coba colokin si controller Xbox gue ini via wire terlebih dahulu. Oke, untuk paket pembeliannya sendiri, tadi hampir lupa juga buat gue mention, sebenarnya paket pembeliannya nggak ada kabel wire. Jadi misalkan kalian pengen mengkoneksikan dengan komputer atau laptop atau PC kalian dengan menggunakan wire, kalian harus menggunakan kabel kalian sendiri. Dan ini langsung gue coba colok. Dan ketika dicolok itu dia akan ada sedikit getaran di controllernya. Dan di sini lampu LED-nya bakal langsung menyala yang ada logo X-nya ini. Gitu. Oke, jadi ini adalah aplikasi yang wajib kalian download ketika kalian beli Xbox wireless controller ini, Series S ataupun Series X ataupun controller lainnya. Dan di aplikasi ini kalian bakal disajiin beberapa menu yang bisa kalian gunain buat nge-customisasi controller kalian ataupun buat update controller kalian. Oke, lalu apa aja yang bisa kalian lakukan di aplikasi Xbox Accessories ini? Yang pertama, nanti ini kalau misalkan kalian udah pairing controller kalian bakal langsung muncul di halaman utama. Dan di sini ada tombol configure. Configure ini buat nanti kalian nambahin profile dan di sini udah ada default dan ketika misalkan kalian nambahin profile, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kalian customisasi kayak buat ngeganti layout dari masing-masing tombolnya. Lalu juga ada pilihan untuk swipe sticks dan invert right atau left stick Y axis-nya. Lalu kalian juga bisa nge-swipe triggernya dan juga bisa matiin ataupun nyalain vibration-nya. Dan juga misalkan di sini ada yang kalian otak-atik terus kalian lupa, kalian bisa pencet restore to default biar dia balik ke kondisi normal. Oke, selanjutnya yang bisa kalian lakukan di sini ada di tombol titik 3 ini, di mana di sini ada yang pertama itu buat fungsi sebagai update, buat ngecek update. Kalau ini kebetulan udah nggak ada update, jadi ketika gue pencet update ini dia bakal ngebuka page updating dan nanti hasilnya itu bakal tulisannya no updates needed seperti itu. Dan ketika di-update tadi dia logo Xbox-nya itu atau X-nya ini bakal nyala kedap-kedip. Oke, lalu di sini juga ada pilihan buat vibrate this controller, mungkin buat ngetes controllernya itu udah nyala atau belum, seperti itu. Dan di sini ada fungsi turn on copilot yang sebenarnya gue kurang ngerti juga, tapi ini membutuhkan lebih dari satu Xbox Series controller seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada tombol yang kayak apa ya namanya ya? Kayak ini kayak botol kimia. Dan di sini kalian bisa melakukan pengetesan ke tombol-tombol dari Xbox wireless controller kalian. Nah, ini bakal bisa dicek dan di sini yang bisa dicek sebenarnya ada beberapa tombol yang nggak bisa kalian cek, kayak tombol X ini ketika kalian pencet dia bakal ngebuka Xbox Game Bar. Terus tombol share ketika kalian pencet dia bakal langsung ngeluarin screenshot. Dan kalau kalian pencet tombol tombol wireless connectivity ini nggak bakal jalan ketika kalian pakai ketika kalian pakai koneksi secara wire seperti itu. Oke, lalu untuk tombol share buttonnya sendiri ketika kalian pencet sekali dia bakal nge-save screenshot dan ketika kalian pencet lama dia tuh bakal nge-trigger yang namanya screen record. Jadi ini misalkan gue pencet nih, gue trigger nggak lama tuh dia bakal langsung muncul ada kayak dialog bar atau dialog box, message bar atau message box yang ada gambar lagi record dan ketika kalian tahan dikit dia bakal nge-close record tersebut. Jadi ini benar-benar fungsi tombol button ini berguna banget sih buat kalian yang suka ngerekam ataupun ngambil screenshot dari permainan kalian. Oke, lanjut sekarang gue bakal nyoba untuk mengkoneksikan secara wireless. Dan yang kalian harus pastikan ketika kalian mengkoneksikan secara wireless adalah kalian punya baterai di dalam controller kalian ini. Oke, langsung aja ini gue... ini jadi muncul 2. Oke, jadi kalau misalkan kalian koneksikan secara Bluetooth, dia nanti bakal muncul di sebelahnya. Dan ini yang bisa kalian lakukan hanya untuk ngecek fungsi tombolnya aja. Jadi untuk ini tombolnya, untuk tombol shortcutnya masih sama.
dan ya masih sama. Jadi ini yang membedakannya dengan versi Wire. Di versi Wire itu bisa kalian customisasi, sedangkan kalau di versi Bluetooth ini kalian nggak bisa customisasi, cuman bisa kalian tes aja wireless controller kalian. Dan sebenarnya di sini ada juga jack headphone, dan jack headphone ini nggak bakal berfungsi ketika kalian menggunakan koneksi secara wireless ataupun Bluetooth. Jadi kalau misalkan kalian mau koneksiin secara wireless atau Bluetooth, kalian harus nyolok headphone jack kalian ke komputer kalian langsung. Seperti itu. Oke, lanjut sekarang adalah beberapa hal yang gue kurang suka dari Xbox Series S ataupun Series X controller ini. Yang pertama-tama yang gue kurang suka dari Xbox Series S ataupun X controller ini adalah paket pembelian itu menurut gue cukup minim banget. Jadi bayangin, gue udah ngeluarin kocek 800 ribuan, gue nggak dapet kabel, and then gue nggak dapet wireless USB receiver ya. Terus juga di sini nggak dapat baterai lithium. Jadi kalau misalkan untuk baterai, dia cuma nyediain baterai AA dalam paket pembeliannya. Dan kalau misalkan kalian pengen kalian pengen beli baterai lithium, kalian harus yang ngerogoh kocek lagi seperti itu. Oke, terus hal lain yang gue kurang suka juga. Oke, in conclusion pendapat gue, Xbox Series S ataupun X controller ini cocok untuk siapa? Ini cocok buat kalian yang pengen pengalaman bermainnya itu berasa lebih premium dengan cara menggunakan controller yang cukup premium. Dan kalian itu sebenarnya yang tipikal udah cukup males buat nge-customize controller kalian. Serta buat kalian yang juga males buat mengkoneksikan si controller ini menggunakan mesin install lah. Pokoknya kalian tuh pengen sebuah controller yang premium tanpa harus ribet. Nah, tapi masih main, 1, 2, 3. Oke, in conclusion pendapat gue, controller ini cocok buat siapa? Controller ini cocok buat kalian yang pengen pengalaman bermain premium tanpa harus ribet nge-customize apapun di komputer kalian. Karena si Xbox Series S ataupun X controller ini beserta seri-seri sebelumnya, itu ketika kalian koneksikan ke komputer itu cukup gampang lah gitu. Bener-bener plug and play banget. Cuman yang tadi agak ribet, mungkin pas lagi gue gunakan adalah ternyata mesti gue update terlebih dahulu. Selebihnya bener-bener emang plug and play banget si controller Xbox Series S ataupun X controller ini. Oke, gimana pendapat kalian mengenai Xbox Series S ataupun X controller ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan klik tombol share-nya. Oke, that's all from me. See you on the next video. Bye-bye.